penasaran kalau dari kacamata pendidikan seperti pakar pendidikan seperti Mbak Retno itu gimana sih Mbak kasus LPDP ini menurut dari kacamata Mbak seperti apa? Ya, sebenarnya kan program LPDP ini adalah dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia gitu kan ya. Karena rata-rata kan tidak hanya S1, tapi kebanyakan orang ambil LPDP itu S2, S3 gitu. S1-nya misalnya di Indonesia, tapi melanjutkan S2 dan S3-nya itu di mendapatkan beasiswa dari program ini. Nah, kan memang ada beberapa persyaratan ya kalau kita ngelihat. Jadi selain dia adalah warga negara Indonesia, memang ada beberapa persyaratan lain, tapi yang kemudian salah satunya nih ya, yang menjadi poin yang ada kaitannya dengan ini adalah menulis personal statement. Nah, di dalam personal statement itu dia harus menuliskan komitmen untuk kembali ke Indonesia dan istilahnya apa ya, mengabdilah kemudian untuk Ngabdi. Indonesia. Nah, ketika dia menandatangani ini semua nih ya, apalagi ini kan suami istri ya. Berarti kan komitmen pribadi ini ini sudah dia tanda tangani pasti gitu sampai dia dapat gitu ya. Nah, lalu seiring dengan waktu dia ini dugaan saya nih berlanjut-lanjut sekolahnya gitu sehingga anak-anaknya mungkin lahir di sana. Nah, memang ketika Inggris itu kan menganut warga negara itu tempat lahir. Ya, Indonesia kan darah gitu kan. Jadi anak ini kan jadi bisa memiliki dua kewarganegaraan menurut yang Inggris kan yang versi Inggris. Jadi keluarlah kewarganegaraan si anak karena kan memang dia lahir di Inggris sehingga dia berhak untuk dapat warga negara Inggris. Sementara dia sebenarnya juga berhak untuk menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia kan menganut garis yaitu dia darah gitu. Nah, kalau darah kan otomatis nih anak juga bisa jadi warga negara Indonesia. Bedanya Indonesia itu tidak menganut dui kewarganegaraan. Jadi harus memilih. Sementara gitu kalau Inggris boleh memiliki dua kewarganegaraan. Jadi ini kan dua hal yang sangat berbeda dan tidak semua tentu masyarakat Indonesia paham ini gitu ya. Nah, yang kemudian menjadi viral kan sebenarnya kalimatnya dia gitu ya. Seandainya dia menjelaskan terlebih dahulu bahwa anak ini lahir di Inggris gitu secara otomatis dia memiliki dan dengan demikian bahwa dia punya hak-hak yang dilindungi sebagai warga negara termasuk hak untuk sekolah gitu mendapatkan uang susu yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi memang mendapatkan hak-hak itu yang membuat orang menginginkan anaknya ya di sana aja. Jadi ketika kita masih sekolah, maka anak kita tuh terjamin tuh mulai dari tumbuh kembangnya gitu ya, mulai dari gizi, hak-hak dia sebagai warga negara Inggris yang masih anak-anak itu dia akan dapatkan gitu. Dan sampai di situ sebenarnya kita semua paham kalau kemudian atas nama itu misalnya dia menjelaskan. Kalau ini kan tidak. Kalimat yang dikeluarkan adalah kalimat yang dia tuh begitu bahagia ya membuka dokumen itu lalu mengeluarkan setelah itu dia mengatakan bahwa ini anaknya dapat resmi sebagai warga negara Inggris. Lalu kalimat berikutnya yang kemudian dia tidak peka dan menyakiti nih banyak orang ketika dia bilang bahwa cukup dia yang jadi warga negara Indonesia, anaknya jangan gitu. Kalimat ini memiliki kemudian interpretasi yang bisa ditangkap berbeda oleh banyak orang. Terutama kan ketika orang-orang itu tidak paham gitu bahwa anak ini memang memiliki berhak memiliki warga negara Inggris karena lahir di sana gitu kan dia tidak menjelaskan apa-apa gitu tapi seolah dia merendahkan bahwa menjadi warga cukup dia deh anaknya mah enggak gitu untuk masa depan anaknya jadi seolah-olah masa depannya lebih baik adalah masa depan ketika dia menjadi atau anaknya menjadi warga negara Inggris padahal dia tuh bisa sampai sana karena dia dapat beasiswa LPDP yang dibayar dari pajak orang Indonesia gitu kan jadi ini hal yang memang wajar masyarakat bereaksi seperti itu gitu karena dia ekspresi dia yang sangat bahagia menerima dokumen kewarganegaraan anaknya dengan kalimat akhirnya yang menyepelekan atau seperti merendahkan gitu ya kan mungkin ketika dia misalnya mengeluarkan kalimat kemudian permintaan maaf dan tidak bermaksud begitu kan tangkapan orang sudah berbeda karena ekspresi wajah dia itu tidak bisa dibohong betapa dia happy banget gitu dapat
anaknya mendapatkan dokumen kewarganegaraan Inggris. Lah kalau anak kan masih kecil banget, dia pasti tidak mengerti gitu Iya ya. Tapi betul. ini kan si emaknya gitu lah kira-kira. Itu ya. Jadi kenapa kemudian muncul reaksi pro kontra gitu karena yang pro saya juga memahami gitu. Kalau saya membaca pro kan mereka merasa bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu. Sehingga benar Mbak, anak lu memang suruh apa warga negara Inggris, tapi kan yang kontra menganggap bahwa lu bisa di sana tuh karena pajak orang Indonesia gitu kan seolah-olah dia tidak punya rasa terima kasih gitu. Jadi dari sudut pandang apa yang pro maupun yang kontra, kita memahami gitu ya karena memang statement ini statement yang memancing ya, memancing orang bereaksi pro maupun kontra. Oh, oke, jadi memang tanggapan reaksinya sangat beragam karena memang ini dikarenakan ya nggak tahu diri dalam tanda kutip seperti itu ya. Kalau memang berangkatnya mungkin dari duit pribadi, kayaknya nggak bakal jadi masalah gitu ya. Tahu nggak ya? Dan ini Mhm, kan suami istri lagi kan yang betul. dapat dari beasiswa ini. Mungkin mereka nggak akan bisa ke sana kalau nggak pakai uang ini. Iya. Nah, ini kalau secara dari kacamata pendidikan, maksudnya harus bagaimana nih untuk menggunakan beasiswa negara ini secara bijak dan juga mungkin apa yang mau disampaikan oleh Mbak Retno nih, biar kejadian-kejadian ini nggak terulang nih, Mbak. Ya, sebenarnya gini ya, tidak semua hal dia kita harus belajar pertama. Tidak semua hal harus kita ungkap di media sosial. Sebenarnya kalau dia diam aja gak ada yang tahu juga kan gitu. Tapi karena dia lupa gitu, apapun yang diungkap ke media sosial pasti akan mendapatkan respon gitu. Dan kita harus semua tahu gitu bahwa ketika kita bicara di media sosial, maka sebenarnya tidak ada batas-batas negara gitu. Jadi kalau dia sebenarnya diam-diam aja menyimpan dokumen itu nggak ada masalah karena sebenarnya banyak orang juga misalnya mendapatkan beasiswa di Eropa maupun misalnya di Australia gitu lalu anak yang Australia kan juga menganut tempat lahir ya kemudian mereka dapat anak di sana mereka juga kan kemudian mendaftarkan anaknya juga demi mendapatkan banyak keuntungan sebagai warga Iya, negara dan itu kan demi anaknya juga dan nggak apa-apa juga karena sebenarnya ketika usia 18 seorang anak tuh boleh menentukan kewarganegaraan dia. Jadi misalnya sekarang dia double ya, misalnya dia warga negara Inggris dan juga warga negara Indonesia ketika kembali ke Indonesia dan usianya 18, sebenarnya dia sudah bisa mengikrarkan mau jadi warga negara Inggris atau menjadi warga negara Indonesia. Jadi selama dia masih anak, memang dia tidak bisa memutuskan dia mau menjadi warga negara mana. Jadi itu yang memang hal yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi tidak perlu seperti apa yang dilakukan oleh Mbak ini gitu. Dan yang ketiga, sebenarnya gini, bukan berarti bahwa mereka tuh tidak berdua ini suami istri ini tidak menjalankan program ini dengan baik. Artinya mereka belajar dengan baik, kemudian mereka mendapatkan apa namanya mungkin nilai-nilai bagus juga karena terus dipertahankan ini kan berarti dia bagus nih catatan akademiknya. Nah, itu betul. sebenarnya sesuatu yang sudah bagus tuh dan kemungkinan besar dia juga nggak akan tinggal di Inggris selamanya. Menurut saya kan dia masih WNI dan kemungkinan besar dia juga akan kembali. Saya yakin banget itu gitu dari statement personal yang sudah dia tanda tangani. Nah, walaupun ketika balik anaknya masih double kewarganegaraan gitu. Nah, jadi kalau dari sisi pendidikan menurut saya adalah pertama kan harus bijak juga gitu ya kalau memang mau begitu karena sebenarnya anak-anak yang lahir dari orang-orang penerima LPDP kemudian mereka memiliki kewarganegaraan negara yang bersangkutan itu bukan hal yang baru gitu karena memang banyak gitu selama ini tuh ada tapi orang-orang ini kembali ke Indonesia tetap dan menjadi juga warga negara Indonesia meskipun gitu ya mereka misalnya ketika mengabdi sesuai itu kan tidak ketika dia balik kemudian dia memenuhi ya persyaratan-persyaratan yang sebelumnya dijanjikan ya sudah gitu kalau memang dia sudah mengabdi dan lain-lain kan juga kelar gitu ya jadi kalau dari saya sih ya sebagai pemerhati pendidikan bagi saya yang pertama adalah ini bagian mengedukasi orang juga tentang warga negara gitu ya cara mendapatkan warga negara gitu dari kemudian menjadi warga negara yang ganda nih bisa atau tidak gitu sebenarnya ini poin ketika kita harus membicarakan ya soal warga negara secara pendidikan gitu ya jadi mengedukasi warga itu poinnya itu yang kedua adalah
bahwa bertanggung jawab itu penting dalam pendidikan karena orang terdidik itu adalah orang yang apa namanya bisa dipegang komitmennya dan bertanggung jawab gitu. Nah, pada satu sisi itu juga pemerintah kan harus memanfaatkan orang-orang ini juga gitu dengan tepat ya ketika mereka sudah kembali dan kewajiban mereka mengabdi sebagaimana ketentuan yang diberikan di dalam konteks ini. Dan ini bukan berarti kita harus menghentikan program LPDP, tapi barangkali ya orang-orang yang penerima ini harus punya kepekaan gitu ya. Jadi Anda mengedukasi dulu gitu warga bahwa bagaimana cara kewarganegaraan dan tidak seolah-olah gitu ya menjadi warga negara Inggris merupakan kebanggaan, sementara menjadi warga negara Indonesia itu bukan kebanggaan. Itu pasti menyakiti juga banyak orang. Jadi kalau dari sisi pendidikan kita harus peka untuk hal-hal seperti ini dan orang yang tajam dalam berpikir harusnya dia ngerti semua tindakan itu akan berimplikasi ya apa pada dirinya gitu. Jadi harusnya apalagi pendidikan S2 di Inggris pula gitu ya harusnya nih dia lebih bisa memetakan persoalan akan munculnya apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan berpikir dalam pendidikan. Betul, harusnya bisa jauh lebih bijak gitu ya, Mbak Retno ya. Betul. Terlebih di media sosial saat ini nantinya kan dampaknya bisa jadi panjang nih, mempengaruhi dengan LPDP-nya, mungkin nanti akan lebih diperketat lagi dan seperti itu mungkin ya kemungkinan ke depannya gitu ya Mbak ya. Bisa, tapi kayaknya dampaknya ke orang ini dulu deh, gitu. Kalau yang dari sisi penerima yang lain mungkin belum tentu dapat apa ini ya, tapi mungkin kalau dari ketatnya itu nanti adalah kalau ngatur kewarganegaraannya si anak ini agak sulit di dalam LPDP tadi, ya. Tapi yang penting kewarganegaraan mama papanya ini tidak apa tidak berubah. Jadi dia tetap mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi saya rasa ini karena ini viral bisa jadi nih suami istri ini akan dievaluasi.